Selamat pagi saudaraku semua, dimanapun Anda berada. Salam sehat selalu. Saya, Nicholas Dinata. Kita akan mendengarkan bacaan kitab suci dari Injil Matius bab 9 ayat 27 sampai 31. Mari kita siapkan hati dan pikiran kita. Selamat mendengarkan. Sekali peristiwa, ada dua orang buta mengikuti Yesus sambil berseru-seru, "Kasihanilah kami, hai anak Daud." Setelah Yesus masuk ke dalam sebuah rumah, datanglah kedua orang buta itu kepadanya. Yesus berkata kepada mereka, "Percayakah kalian bahwa aku dapat melakukannya?" Mereka menjawab, "Ya Tuhan, kami percaya." Lalu Yesus menjamah mata mereka sambil berkata, "Terjadilah padamu menurut imanmu." Maka meleklah mata mereka. Lalu dengan tegas Yesus berpesan kepada mereka, "Jagalah, jangan seorang pun mengetahui hal ini." Tetapi mereka keluar dan memasyhurkan Yesus ke seluruh daerah itu. Demikianlah Injil Tuhan. Selamat pagi para sahabatku, sahabat suara hati, rekan muda, para stramarian dan pendengar dimanapun Anda berada. Dalam bacaan Injil hari ini, kita bertemu dengan dua orang buta yang menaruh kepercayaan kepada Yesus. Mereka yakin bahwa Yesus sanggup melakukan sesuatu untuk mereka, sanggup menyembuhkan mereka. Keyakinan ini yang menimbulkan keberanian dalam diri mereka untuk datang kepada Yesus dan berseru, "Kasihanilah kami." Mereka mendekati Yesus dengan penuh kerendahan hati. Mereka sadar siapa diri mereka di hadapan Yesus. Ini merupakan sebuah ungkapan iman kepercayaan. Kemudian semakin dipertegas oleh keduanya, "Ya Tuhan, kami percaya." Para sahabatku, sahabat suara hati, rekan muda, para selamarian dan pendengar dimanapun Anda berada, pandangan waktu itu orang buta adalah sebagai suatu akibat dari perbuatan dosa seseorang, atau mungkin karena dosa orang tuanya dan juga keluarganya. Menjadi murid Tuhan diingatkan pada hari ini bahwa kita harus proaktif, tidak boleh pasif. Kita harus mau datang kepadanya, datang ke rumah Tuhan dan mau dijamah olehnya. Seringkali orang Katolik merasa, saya kan sudah dibaptis, saya sudah krisma, rajin ikut ekaristi, mungkin setiap hari atau setiap minggu. Ternyata itu semua belumlah cukup, karena kita masih pasif, hanya mengikuti aturan atau perintah-perintah gereja. Kita diharapkan proaktif, kita harus berusaha agar kita semakin mengenal kehendak Tuhan. Bila kita tidak ada kerinduan datang kepadanya, maka kita hanya melakukan rutinitas. Bahkan kita setiap minggu ke gereja karena itu wajib, itu perintah Tuhan. Tidak seperti itu, saudaraku seiman dalam Kristus. Dengan demikian seharusnya kita datang ke rumah Tuhan harus dengan hati yang membara, yang berkobar-kobar. Sebagai ilustrasinya, jika kita datang ke rumah Tuhan, bagaikan kita akan menjumpai atau bertemu dengan orang-orang yang sangat kita cintai. Hati kita merasa berdebar-debar. Kapan ya dia segera datang? Aku sangat merindukannya. Seharusnya demikian jika kita datang ke rumah Tuhan. Hati kita berkobar-kobar. Aku sangat rindu akan Tuhan. Para sahabatku, sahabat suara hati, para pendengar dimanapun Anda berada, marilah kita coba melihat hati kita. Jangan sampai hati kita itu dipenuhi oleh sampah-sampah dosa yang dapat menghambat perjumpaan kita dengan Tuhan. Mari kita coba membersihkan pelan-pelan sampah atau dosa-dosa kita agar Allah masuk di dalam hati kita. Jangan kita menutup diri dengan firman Allah.
Jangan membiarkan pikiran dan hati kita dipenuhi dengan konten-konten media sosial yang menyampah, yang akan menghambat dan merusak pikiran dan hati kita. Marilah mulai sekarang memenuhi hati kita dengan sabda Allah, terutama di masa Advent ini. Jadi, bersikaplah seperti dua orang buta yang dijamah oleh Tuhan, mata mereka menjadi melek, terbuka pada firman Tuhan, dan di dalam rumahnya yang kudus. Dan semoga kita semakin dikuduskan oleh firman-Nya. Kita ingat bagaimana Bunda Teresa mengatakan, semakin kita berpasrah dan mengandalkan Tuhan, maka Tuhan akan melakukan lebih banyak hal dalam hidup kita. Semoga demikianlah permenungan kita hari ini. Salam hangat dari suara hati, salam sehat selalu, Tuhan memberkati. Amin.